Banyak orang mengatakan bahwa trading for living itu hanya mitos, tidak bisa dijalankan itu karena market itu fluktuatif. Dan banyak hal lagi yang membuat kita itu menjadi pesimistik terhadap bagaimana trading for living ataupun trading sebagai suatu bisnis. Tetapi apabila kita lakukan dengan cara yang benar, baik, dengan strategi yang tepat, maka trading for living ataupun trading sebagai bisnis itu nyata, betul terjadi, dan bisa kita gunakan trading itu sebagai penghidupan kita sehari-hari untuk jangka panjang. Seperti apa? Coba kita lihat ya presentasi saya berikut ini. Anda simak dan semoga Anda berhasil mengikutinya. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa kunci sukses dari suatu bisnis apapun ya, mau bisnis profesional, multinational company, domestic company, dan lain sebagainya, paling tidak harus memiliki 3 hal penting. Yang pertama adalah harus memiliki bisnis model. Apa itu bisnis model? Suatu model bisnis yang mampu memberikan potensi keuntungan secara jangka panjang. Nah, ini yang membuat kita itu memiliki alasan untuk menjalankan bisnis ini, karena memiliki potensi memperoleh keuntungan untuk jangka panjang, tidak jangka pendek saja ya, tapi bisa kita yakinkan ini untuk jangka panjang kita bisa memperoleh keuntungan. Namanya adalah bisnis model. Nah, yang kedua adalah bisnis plan. Kalau kita tahu ada bisnis modelnya dan ada potensi di sana, ya kita buatlah bisnis plan ataupun rencana bisnis paling tidak 5 tahun ke depan, atau kalau enggak ya 3 tahun ke depan lah ya. Nah, bisnis plan ini adalah suatu perencanaan bisnis yang komprehensif untuk kita bergerak selama katakanlah 5 tahun ke depan, seperti apa, hal-hal apa yang harus kita lakukan di sana dan persiapkan dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah SDM yang memiliki kualifikasi tinggi untuk menjalankan bisnis tersebut ya. Jadi kalau bisnis model sudah ada, bisnis plan ada, kita perlu tenaga profesional untuk menjalankan bisnis ini supaya menjadi make sense dan bisa dijalankan dengan baik. Nah, sama halnya dengan trading. Jadi bisnis trading harus memiliki 3 hal penting yang seperti tadi. Yang pertama adalah harus memiliki trading struktur yang konsisten ya. Kita memiliki model-model suatu trading strategi, trading activities yang membuat kita yakin bahwa ini bisa memperoleh profit untuk jangka yang panjang, tidak hanya jangka pendek semata atau hanya one times profit ya. Kita bisa menelusurinya itu dengan berbagai macam strategi. Nanti ada fundamental, ada technical analysis, ada pola trading, ada berbagai macam hal yang bisa kita pelajari di sana. Yang kedua adalah harus memiliki trading plan. Nah, ini kebanyakan orang tidak memiliki trading plan, jadi hanya serabutan saja ya. Padahal kita perlu trading plan untuk mengakomodir trading structure yang kita peroleh. Nah, yang ketiga adalah yang penting lagi adalah eksekutor yang disiplin dan percaya diri. Jadi trader kita menjadi trader yang sangat disiplin dan percaya diri pada setiap market, gerakan pasar apapun, mau cryptocurrency, mau commodity, mau forex, mau saham, obligasi, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya apa yang bergerak ya, itu bisa kita rencanakan. Nah, trading structure seperti apa? Ini adalah idea trading structure sebagai suatu kunci kesuksesan trading saham. Jadi harus memiliki struktur, bukan hanya sekedar teknik, indikator, dan lain sebagainya. Itu adalah hanya variabel, kata teman saya. Pertama adalah formasi trading. Kita harus menemukan formasi trading ya. Jadi aspek metode sebagai penyiapan formasi trading melibatkan penentuan pola-pola tertentu di pasar saham, pasar obligasi, pasar kripto, dan lain sebagainya. Nah, formasi trading ini dapat terdiri dari banyak ya strategi dan teknik. Ada seasonal pattern, price based pattern, chart pattern, time indicator, trend following, dan seabrek ya. Berbagai macam yang canggih-canggih maupun yang sangat sederhana. Dan formasi trading yang teridentifikasi oleh kita harus memberikan informasi proyeksi arah gerakan harga ya, harga saham, harga forex, dan lain sebagainya ke depan, naik atau turun, kemungkinannya berapa persen, dan lain sebagainya. Itu yang harus kita pahami sebagai formasi trading. Nah, setelah kita menemukan formasi trading yang tepat untuk kita, maka langkah berikutnya adalah kita melihat pemicu tradingnya itu apa ya. Pemicu trading itu bicara mengenai timing, kondisi yang membuat kita tuh keyakinannya sangat tinggi bahwa arahnya itu akan sesuai dengan ekspektasi kita. Ya, itu adalah pemicu trading. Ini menjadi suatu titik yang paling penting ya, ataupun waktu yang paling penting, dan kita melakukan konfirmasi berbagai macam indikator ataupun berbagai macam validator untuk membuat kita yakin bahwa ini valid ya. Nah, langkah berikutnya adalah
kita memiliki eksekusi trading dilengkapi dengan berbagai macam ya, money management, risk management ya, sampai ukurannya harus sangat jelas karena ini bisnis ya. Jadi kita harus mengukur dengan sangat jelas dan objektif. Itulah yang disebut dengan trading structure. Jadi trading structure itu harus masuk akal dan logik ya. Nggak ada mistis-mistisan, nggak ada yang model-model very subjektif. Harus 100% objektif ya. Dan aturan yang terkait dengan struktur perdagangan harus betul-betul dapat diterapkan. Itu yang dimaksud dengan trading structure. Contohnya seperti ini. Formasi tradingnya apa? Ascending triangle. Indikatornya sudah mulai terlihat. Wah, kayaknya ini bakal cukup bagus nih. Kecenderungannya adalah naik. Itu tesis kita. Kemudian ada trigger. Triggernya apa? Breakout di atas garis ini ya, trend line-nya. Di atas garis resisten levelnya maksud saya. Kemudian juga indikator terkonfirmasi. Breakout juga. Nah, ini pemicu trading. Jadi kita membuat kita yakin sekali untuk melakukan eksekusi trading. Setelah itu apa yang kita lakukan? Mengukur dong. Kira-kira kenaikannya seberapa tingginya. Karena kan segala sesuatu harus objektif ya. Menggunakan apa? Banyak metodenya. Ada Fibonacci retracement, Fibonacci projection, Gann analysis, trend following, dan berbagai macam hal bisa kita terapkan. Nah, jangan lupa juga ada risk management ataupun money management tadi ya. Jadi kita ukur kalau misalnya turun kita berapa persen sih maksimum yang bisa kita tolerir. Itu harus dan sehat sekali sebagai seorang trading kalau mau menjalankan trading sebagai suatu bisnis. Nah, yang kedua adalah trading plan. Ini juga yang dua yang jarang untuk dilakukan oleh para trader untuk menjadi profesional atau menjadikannya sebagai suatu bisnis. Kalau saya selalu membuat yang disebut dengan trading plan. Jadi dengan uang katakan 5 juta rupiah, kita memiliki reward to risk ratio, kita ada ukurannya dari suatu trading structure yang kita pilih. Kemudian ada expected winning ratio-nya. Misal dari 7 kali trading dalam sebulan, kita menang berapa kali? 4 kali profit, kemudian 3 kali loss, maka itu namanya winning ratio 60% ya. Ini menjadi penting. Ini adalah komponen yang kita bahas tadi ya, trading structures yang harus kita temukan. Nah, berikutnya adalah kita bisa terapkan untuk bulan ini berapa kali trading, 7 kali trading dengan profil winning ratio-nya 60%, kemudian net expected profit-nya adalah 4%, kalau loss minusnya dibatasi 3%. Dan hebatnya lagi kita bisa buat perencanaan. Misalnya untuk setiap profit dalam 1 bulan kita bisa tarik nih untuk kepentingan operasional kita ya. Misalnya 25% dari profit. Maka kita bisa ukur teman-teman semuanya. Jadi monthly gross return-nya 8,4% dengan profil seperti ini, dengan uang 5 juta. Kalau kita perhitungkan ada penarikan 25% setiap bulannya, maka ada net return after redemption sebesar 6,3%. Nah, kalau sebagai suatu bisnis kita ukur dong, ada IRR, ada net present value, ada MIR ini di bawah ini. Jadi bayangkan, IRR 7,8% per bulan ya. Jadi kalau net present value-nya atau ini menjadi suatu evaluasi bisnis kalau itu profitable 5,5 juta dari uang 5 juta. Jadi kalau kita lihat pada akhir tahun nanti ya, katakanlah di bulan Mei ini, maka ekspektasinya uang kita menjadi 10 juta. Menarik bukan? Ada berbagai macam skenario. Ada skenario moderate ya, dengan profil yang lebih bagus. Tentu saja dengan trading yang lebih berani, kemudian dengan expertise kita. Akhir tahun kita bisa dapat 36 juta ataupun 37 juta dari uang 5 juta dengan setiap bulan ditarik 25%-nya ya. Ini untuk penghidupan kita setiap bulan. Kalau kita lebih agresif lagi ataupun dengan skenario yang lebih aspiratif, maka kita bisa bayangkan ya, tidak menutup kemungkinan uang kita 5 juta pada saat awal, akhir tahun menjadi 452 juta ya. Ini bukan suatu mimpi saja, tapi bisa menjadi kenyataan. Bahkan seperti saya sampaikan tadi, dalam setiap bulan kita bisa tarik 25%. Ya, ini yang warna hijau. Jadi itulah idea trading for living. Kalau Anda serius dan Anda yakin, percaya diri pada diri Anda sendiri, maka pasti dan saya yakinkan Anda akan sukses. Ya, ikuti. Kalau Anda mau tertarik, hubungi saya segera untuk kita belajar bersama-sama. Ya, semoga kesuksesan menyertai kita karena kesuksesan itu adalah hak kita. Salam dari Fendi Susianto.